Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dengan Karsidi TV. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya Karsidi TV mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Semoga subscribe, like, atau komen membawa keberlangsungan konten-konten Karsidi TV. Semoga kita selalu hidup berbahagia, rezeki yang berkah, dan sehat selalu. Konten hari ini dengan judul Jangan Marah, Kendalikan Amarah. Pada saat marah, secara tidak sadar pembuluh darah akan bereaksi dan kehilangan kelenturannya dan berubah menjadi kaku, sehingga berakibat pada pembuluh darah tidak dapat mengembang dan saat jantung memompa darah melalui arteri. Kondisi ini, peredaran darah menjadi berlebih dengan kecepatan yang naik, tetapi pembuluh darah kaku. Itulah yang mengakibatkan tekanan darah meningkat. Apabila pembuluh darah tidak kuat, pembuluh darah menjadi pecah dan dapat mengakibatkan kematian, minimal stroke. Teman dan sahabat, salah satu senjata syaitan untuk menjerumuskan dan membinasakan manusia adalah marah. Dengan marah, syaitan akan dengan mudah untuk mengendalikan dan menguasai manusia. Dengan marah, manusia akan dengan gampangnya melakukan berbagai keburukan, mencaci maki, mengucapkan kalimat-kalimat buruk yang mengakibatkan bercerai-berai dan bahkan saling membunuh. Emosi atau marah tentu tidak disukai Allah dan Rasul Allah, dan marah tentunya sangat disenangi syaitan. Dalam kehidupan dan pergaulan di masyarakat, kadangkala tidak terasa berperilaku buruk, bersikap, berucap dengan tidak semestinya yang menyebabkan orang lain sakit hati, marah, dan bahkan terjadi pertengkaran gara-gara sikap, perilaku, dan ucapan yang tidak terkendali. Dapat kita bayangkan apabila sikap, perilaku, dan ucapan ini terjadi juga di keluarga, dapat berakibat yang tidak dapat kita duga. Mungkin bisa terjadi pertengkaran yang berujung pada perpecahan keluarga, rumah tangga, bertengkar anak dengan orang tua dengan anak. Masih mending kalau tidak berakhir dengan saling tuntut di muka pengadilan, yang tentunya sangat memalukan dan memilukan. Dengan bisa menjaga amarah, berarti kita tahu bagaimana menghargai diri sendiri. Salah satu penyebab pemicu marah adalah ucapan dari lidah yang tidak bertulang. Untuk itu, sebaiknya mari kita perhatikan hal-hal berikut agar dapat menjaga ucapan yang sering kita lakukan. Pertama, apabila kurang bisa berbicara dengan baik, diam pilihan terbaik. Apabila ucapan yang keluar dari mulut kita berisikan hal-hal yang negatif atau buruk, dapat saja menyinggung hati dan perasaan orang lain, bisa membuat orang lain marah besar, murka, dan sakit hati. Maka apabila kurang bisa berbicara baik, diam adalah pilihan terbaik. Dengan demikian, ucapan yang keluar dari mulut kita tidak sampai melebihi batas-batas kewajaran. Tetapi apabila di suatu kesempatan, tentu diri kita tidak sengaja melontarkan ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat yang buruk kepada orang lain, cepat-cepatlah meminta maaf dan mengakui kesalahan dengan tulus dan ikhlas, dengan niat tidak melakukannya lagi.
di suatu waktu atau kesempatan lain. Setelah itu, lakukan refleksi diri atau introspeksi diri untuk tidak lagi mengulangi perbuatan buruk seperti itu. Dan tentunya lapang hati, apalagi kalau sudah berkaitan dengan hukum atau kepentingan masyarakat banyak. Jangan sampai terjadi perpecahan. Damai itu indah, kawan. 2. Jangan turuti nafsu dan menjawab ucapan, apalagi dalam keadaan marah. Pada saat marah, kemungkinan ucapan yang dikeluarkan akan mengandung kalimat-kalimat buruk. Apabila terjadi seperti ini, tentunya orang lain yang mendengarkannya akan merasa tidak nyaman dan sakit hati. Tidak bisa dipungkiri, kalimat ucapan pedas, cercaan, bahkan mungkin hinaan, rasis, dan merendahkan akan menjadi lebih tajam daripada silet atau sembilu yang melukai hati orang lain. Apabila sudah terasa mau marah, apalagi marah tingkat tinggi, sebaiknya cepat menghindar dari orang lain. Rendahkan diri, duduk, tenangkan diri, tarik napas dalam-dalam, atau cepat berwudu. Basuhlah muka dengan air wudu. Justru jangan sibuk bersilat lidah saat terbakar emosi. Sebab setelah pertengkaran atau pertikaian selesai, maka akan timbul rasa penyesalan yang mendalam dalam hati. Ketiga, ucapan yang melukai akan membekas dalam hati. Dalam peribahasa dikenal dengan istilah, kalaulah pedang lukai tubuh, masih ada harapan akan sembuh. Tetapi kalaulah lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Terluka karena pisau dapur saat memasak saja ada bekas di kulit dan lama sembuhnya. Apalagi halnya luka karena ucapan buruk yang menyakitkan orang lain. Untuk itulah hati-hati dalam berucap dan berkata-kata. Mungkin kita dapat saja memaafkan, tetapi tetap mengingatnya sulit sekali melupakan. Untuk itu, jagalah, jangan sampai marah yang tidak terkendali. Keempat, ucapan yang pernah keluar tidak bisa ditarik lagi. Ucapan dari mulut seseorang tidak bisa ditarik lagi. Untuk itu, kunci agar ucapan itu tidak sampai melampaui batas. Ucapan buruk, menghina, rasis, mencerca atau membuli, yakni dengan cara menjaga lisan agar berhati-hati atau tidak gegabah berujar. Tahan dan pikirkan berulang-ulang, apalagi mau berbicara sesuatu hal pada orang lain. Jika kalimat yang ingin diucapkan tidak ada manfaat dan hanya sia-sia belaka atau justru mengadu domba dan menimbulkan perpecahan, lebih baik tidak perlu diucapkan. Lebih baik telan sendiri, itulah jalan terbaik. Utamakan kepentingan yang lebih banyak dan keselamatan, terutama keselamatan diri kamu, keluarga, ahlimu, serta keselamatan bersama. Cobalah untuk berlatih setiap saat untuk tidak mengucapkan kata-kata atau kalimat yang tidak ada guna dan manfaatnya. Nomor kelima, banyaklah mengingat kekurangan diri sendiri, tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Dengan sering mawas diri atau berhati-hati, memudahkan seseorang untuk mendeteksi setiap kesalahannya, terutama kesalahan atas sikap, ucapan, dan perilakunya. Tidak boleh bosan introspeksi diri untuk berlatih, dan tentunya juga mencintai dirinya sendiri dengan lebih baik. Sadarilah, salah satu senjata syaitan untuk menjerumuskan dan membinasakan manusia adalah marah. Dengan marah, syaitan akan dengan mudah untuk mengendalikan manusia. Dengan marah, manusia akan menjadi gampang mencaci maki, mengungkapkan kalimat-kalimat buruk, bercerai-berai, dan bahkan saling membunuh. Emosi atau marah tentu tidak disukai Allah dan Rasul Allah, dan marah tentunya sangat disenangi syaitan. Apalagi di saat-saat seperti ini, dengan wabah penyakit yang belum reda, adalah kesempatan untuk menjadikan rumah-rumah menjadi masjid,
menjadi musola atau menjadi surau-surau untuk keluarga kecil kita dengan menghidupkan kembali seperti waktu kita kecil dengan kegiatan mendekatkan diri, belajar, mengaji, membaca Al-Quran, berzikir, dan ibadah-ibadah lainnya. Kita mungkin pernah membaca sejarah tempat-tempat berniaga dahulu di masa emasnya kaum muslimin, pasar-pasar kaum muslimin, ibarat musola-musola besar atau surau-surau besar. Orang sholat dan beribadah. Mereka kaum muslimin berhasil menghidupkan ibadah, berzikir, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Betapa sungguh indahnya. Makanya apabila kita marah atau emosi, yang dapat kita lakukan antara lain membaca ta'awuz, berusaha diam, tahan diri, dan jaga lisan untuk tidak berkata-kata. Mengambil posisi lebih rendah. Kalau sedang berdiri, duduklah. Bersegera mengambil air wudhu atau mandi. Dan tahan amarah. Cepat mengingat Allah dan mengingat Rasul Allah. Siapa yang berusaha menahan amarahnya, padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, sampai Allah menyuruhnya memilih bidadari yang dia kehendaki. Hadis riwayat Abu Dawud Turmuji. Lakukan refleksi diri atau introspeksi diri terhadap sikap, perilaku, dan ucapan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan buruk seperti itu tentunya. Dan lapang hati. Apabila sudah berkaitan dengan hukum atau kepentingan masyarakat banyak, jangan sampai terjadi perpecahan. Damai itu indah, teman. Bisa mengendalikan marah atau emosi, berarti kita sudah bisa menghargai diri sendiri dan orang lain. Demikianlah, semoga kita semua dapat menjaga amarah, menjaga lisan, menjaga tingkah laku, dan mari kita latih dan kendalikan amarah atau emosi kita. Semoga membawa ke arah yang lebih baik dan positif demi kebaikan dan keselamatan diri serta keluarga masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.